Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Ini janji Tuhan. Saya bisa merasa inilah nubuatannya. Inilah gongnya, bom atomnya di dalam ibadah ini. Yang paling kecil, apapun itu juga, saya dengungkan supaya meremah. Baik itu dalam kerjaan Anda, anak Anda yang paling membingungkan, yang paling rusak misalnya, yang paling membuat pusing kepala. Yang paling kecil, tak tentu yang bungsu ya. Kadang-kadang yang paling kecil di sini adalah yang si sulung, yang sudah terlalu lama dimanjakan atau terlambat sudah. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Saya tantang Anda to witness, untuk menyaksikan yang terkecil apapun yang terkecil di hidupmu itu. Pilih sesuatu, apapun yang terlemah, taruh itu dalam tabut perjanjian Allah. Besok datang lihat, dia sudah bertunas. Saya beri judul yang paling kecil akan menjadi besar. Kita berdiri sekali lagi yuk, kita di ayat pembuka, kita baca bersama-sama. Ini sebagai ayat pelumasnya sebelum masuk nubuatan-nubuatan Allah. 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-19 dan 20 kita baca bersama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Sekali lagi diulangi dengan tegas sama-sama, 2, 3. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Katakan amin. Silakan duduk. Saya berdoa supaya Anda menangkap sesuatu. Kalau bicara soal prophetic message atau pesan profetik, orang duduk bersebelahan suami istri juga nggak dapatnya sama. Kalau pengajaran dapatnya rata-rata, rema-remanya beda. Tapi kalau nubuat beda arah. Saya harap Anda dapat sesuatu. Tapi judulnya, judul besarnya adalah yang paling kecil akan menjadi besar. Saya mendapat sebuah janji bahwa di dalam hidup kita kalau Allah berkenan, bukan hanya musuhmu bisa menjadi kawan, tetapi apa yang kecil dan lemah di tanganmu bisa jadi kuat dan besar. Mau tahu nggak kalau Tuhan itu beserta? Memang tidak bisa favor atau perkenanan Allah itu ditolak ukur dengan berkat materi. Itu adalah kebodohan rohani. Tapi siapa bilang Tuhan tidak bisa memberi keberhasilan atau sukses? Salah satu cara Allah berbicara bahwa Allah berkenan pada seseorang memang bukan material, tapi Allah akan menunjukkan penyertaan nyata sehingga membedakan orang fasik dengan orang benar. Salah satu demonstrasi yang sering terjadi adalah hal-hal kecil di tangan orang itu jadi besar. Dan kalau kita bisa lihat yang terlemah dari orang itu lebih kuat daripada kekuatan orang lain. Nah di situ kita harus melek mata tahu bahwa Tuhan gak main-main sama orang itu. Atau sama kelompok orang itu. Atau kelompok umat manusia tersebut. Bisa Tuhan sertai gereja, bisa Tuhan sertai keluarga, family, bisa Tuhan sertai individu. Saya mendapatkan satu rema sebenarnya itu dari ayat firman yang kita akan baca nanti, yang paling kecil akan menjadi besar. Kita baca dulu ayat 19 sampai 22, penghabisan Yesaya 60, kita buka. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Kita baca ayat 22 sama-sama ya, ini ayat penutupan. 2, 3, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Bermegah dalam kelemahan, itu bukan kelemahan maksudnya ini. Kaum yang lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Bukan. Aku bangga kok aku punya kelemahan. Kelemahanku namanya pornografi, itu bukan bangga, itu harus bertobat. Kelemahan yang dimaksudkan Paulus, aku bisa justru dalam kelemahanku kuasa Allah bekerja sempurna. Itu Paulus menuliskan duri dalam dagingnya. Ahli teologi yang ngawur menganggap dia itu LGBT atau apa. Bukan, Paulus itu normal. Tapi Paulus meskipun tidak menyebut secara khusus apa, tapi jemaat Galatia tahu kondisinya. Ahli teologi yang lebih waras berkata bahwa Paulus kemungkinan besar sakit mata. Sehingga Paulus ada sebut juga di tulisan suratnya. Waktu itu mana sukacitamu? Aku sakit mata. Begitu
Kamu itu menerima aku, bak malaikat. Bahkan rela menggantikan matamu untuk aku. Semacam itulah bahasa sehari-harinya. Paulus menunjukkan diri dalam dagingnya itu dalam kondisi gocohan setan dalam rupa sakit penyakit yang dia derita. Paulus yang sapu tangannya menyembuhkan, sakit kadang-kadang Tuhan izinkan. Tapi dalam kelemahan itu, Tuhan bekerja dengan hebat. Saya pernah mengalami kelemahan seperti itu waktu tahun 2015, kaki saya bengkak yang namanya lutut saya. Namanya orang ini engselnya kan dari bumi, gak kekal. Debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Gimana pun juga sekuat gagah, kita semua hanya debu tanah. 2015 saya di Tokyo itu saya dengan anak-anak CG semuanya datang waktu itu KKR dengan orang Jepang itu di jalanan di Shinjuku. Itu semua didokumentasi, ada di YouTube, Anda bisa lihat sendiri. Shinjuku 2015, Philip Mantova kan muncul. Saya nggak bisa bohong soal begitu. Terus saya digelinding pakai kursi roda loh, sampai ke dekat MRT. Tentang kereta bawah tanah stasiunnya itu antara Shinjuku dan Shibuya, Tokyo. Saya berdiri itu cuma berapa ratus meter dari tempat KKR. Saya berdiri dengan kaki saya dibebet di balik jin saya itu dibebet berkali-kali supaya bengkaknya tidak meledak. Perjalanan yang panjang di pesawat, sakitnya luar biasa. Dan saya terlalu gengsi untuk naik kursi roda. Saya jalan di Narita Airport. Itu saya berjalan dan orang-orang tuli sembuh dan sebagainya itu di jalanan. Itu bukan KKR di gereja, itu di jalanan itu orang tuli sembuh. Sampai orang Jepang melongo semuanya, orang-orang Jepang 2015 itu. Dalam hal itu saya bisa bermegah. Aku sendiri sakit, yang kutumpangi sembuh. Itu gimana itu caranya? Apa hubungannya Tuhan itu memakaimu dengan kesehatanmu? Tidak ada hubungannya. Tuhan kalau memakai Anda untuk menyembuhkan orang itu tidak ada hubungannya dengan kesehatan Anda. Itu berhubungan dengan janji firman-Nya bahwa Dia Yehovah Rafa. Tapi akhirnya saya pun disembuhkan Tuhan berkat doa jemaat. Puji Tuhan, thank you so much. Kelemahan di sini itu bukan itu. Nah, nanti Anda akan melihat kalau Allah itu berkenan dalam kehidupan seseorang. Apa yang dianggap lemah, itu Tuhan angkat. Anda kalau mau lihat nanti karya Roh Kudus di depan ini, kalau Anda mau bermitra dengan Dia, kalau kita mau bekerja sama, boleh loh kita minta hasil. Meskipun kita tidak boleh berorientasi melulu pada hasilnya. Nanti dikit-dikit kita minta tanda dan bukti dari Tuhan. Nah itu salah. Itu sama dengan orang main tenis. Belum menang terus lihat ke scoreboardnya, ke papan angka. Disemes sama lawan. Hidup itu masih panjang. Jangan selalu perhitungan dengan Tuhan tutup buku bulan ini dan berkata mana Tuhan baik, mana Tuhan baik. Kok bisa, maksudnya kok Anda mau menentukan Tuhan baik gak itu bulan ini? Hidupmu loh masih panjang ke depan. Ada banyak episode itu belum selesai. Drama Korea aja bisa sabar kok lihat episode terakhirnya. Saya dapatkan drama Korea itu seringkali ujungnya itu endingnya gak menjanjikan ya. Depannya heboh, belakangnya loh kok cuma gitu ya. Saya senang sekali kalau diajak lihat drama gituan, saya lihat langsung aja episode terakhir. Buang waktu. Tapi kalau Tuhan gak begitu, depannya bisa mengecewakan, ujungnya itu kemenangan. Karena itu Tuhan memanggil kita menjadi lebih dari pemenang. Anda kalau mau lihat, minta hasil sama Tuhan itu minta gini. Kalau Anda memang mau menguji Tuhan, Tuhan boleh diuji enggak? Tuhan yang suruh kok. Bukan hanya soal persembahan persepuluhan. Di Maleaki itu sifat Allah, karakternya, ujilah aku. Tuhan gak keberatan. Kalau ujung dari ujian itu bukanlah cacian, tapi kalau kita belajar rendah hati menerima keberadaan Tuhan. Tuhan berkata, ujilah aku. Boleh nggak kita minta hasil? Boleh. Gideon minta tanda. Kalau beginilah karpetnya kering, lalu karpetnya yang basah, tanahnya yang kering, bulet orang itu. Kita kadang-kadang juga seperti itu. Nanti kalau enggak, nanti biarkan tanahnya yang basah, karpetnya kering, lu maunya apa? Tapi Tuhan kasih luar biasa, minta tanda. Petrus minta jalan di atas air, Tuhan kasih. Itu permintaan apa? Itu tujuannya apa? Keisengan, tapi Tuhan tetap dengarkan. Tuhan tidak pernah menganggap Anda rendah. Jadi kalau Anda minta itu jangan sembarangan. Tapi kalau Anda minta itu sungguhan. Kalau Anda minta jangan tarik lagi permintaanmu. Tapi pikirkan dulu apa yang Anda minta. Sekali Anda minta, sekali desain ke Tuhan. Percayalah Tuhan akan menjawabnya. Asal janganlah permintaanmu mencobai Dia. Bagaimana kita tahu mencobai Dia atau enggak? Kalau itu tulus dari hati, kalau Anda punya niat adalah bertumbuh, bukan begini. Kalau engkau buktikan baru aku percaya. Enggak percaya dulu, tapi aku ini loh yang bodoh Tuhan. Aku ini yang kurang, tolong kasih aku tanda.
Bukan supaya aku percaya. Kasih aku tanda karena membantu aku yang mau percaya padamu ini susah. Aku ini orang kurang percaya, bukan salahmu Tuhan. My bad, salahku, bukan salahmu. Tolong aku ya. Kalau kita tuh melendek sama Tuhan, tolong saya. Ini bukan sebagai persyaratan untuk supaya aku percaya pada Tuhan. Itu mencobai Tuhan namanya. Tapi aku sudah percaya. Tolong aku yang kurang percaya. Nah itu lain cerita. Tuhan kasih. Dan kalau Anda minta tanda, jangan tanggung. Saya kalau minta tanda sama Tuhan, saya minta begini. Aku tidak akan kasih jagoanku. Tuhan pakai dia. Ini kan sudah jelas-jelas tanda-tanda membuktikan bahwa dia akan dipakai Tuhan. Saya akan cari yang dunia katakan idiot, yang gak mungkin. Saya berkata, Tuhan, pakailah ini. Dan aku ngerti, Tuhan akan pakai semua yang bagus. Aku minta yang lemah dalam bisnisku, kuatkan. Aku minta angkanya yang paling merah, Tuhan jamah. Kalau itu misalnya soal keuangan. Aku minta di dalam nama Yesus, bagian-bagian yang paling kurus. Aku minta itu Tuhan akan menjadi salah satu yang paling gemuk. Yang terlemah akan menjadi terkuat. Dan tentu terkuat lah, salah satu yang terkuat. Kalau terlemah jadi terkuat, yang kuat tadi kan jadi lemah. Paham maksud saya? Agak mikir sedikit gak apa-apa. Tapi yang terkecil Tuhan jadikan yang paling besar. Jangan lemah iman ketika kita menghadapi tantangan. Justru kita harus pakai iman waktu menghadapi tantangan. Dan waktu tantangan ini terjadi, aku minta Tuhan, misalnya GMS Binjai misalnya sedang dianiaya, misalnya sedang ditekan. Jangan berdoa cuma survival untuk bisa kebaktian normal. Kalau Binjai lagi dengarkan Tabanan, GMS Tabanan di Bali, GMS Binjai di Sumatera, atau GMS yang lainnya nanti akan kita doakan. Jangan mintanya ke sana. Itu so pasti. Kalau Anda memang targetkan, jangan targetkan bulan, nanti gak akan keluar dari halaman. Targetkan matahari, mungkin kita berakhir di bulan. Targetkan ini. Oke Tuhan, aku minta tanda. Justru dalam tekanan ini kita masih seolah-olah masih harus diping dan pong kiri dan kanan. Jadikan GMS Binjai 1000 ya Tuhan, 1000 murid yang kuat. Nah gitu. Saya tidak pernah minta survival sama Tuhan. Karena my calling is not to survive. My calling is to champion. Panggilanku bukan panggilan untuk bertahan. Panggilanku adalah panggilan untuk menyerang. My faith is invasion. Imanku adalah iman yang invasif. Yang menyerang. Jangan punya iman yang tanggung. Sekalian tidak usah beriman. Jadi ateis sekalian. Tapi kalau jadi orang beriman jauh-jauh dari ateisme. Berimanlah sesuatu yang tidak. Kalau Anda perlu beriman tapi Anda bisa capai sendiri, itu bukan iman. Anda kalau beriman dan membutuhkan Anda untuk berdoa jengking-jengking untuk iman terjadi, nah itu iman pada Tuhan. Karena Anda tahu Anda tidak bisa menjadikan itu dengan kekuatanmu. Halo, salam. Bapak Ibu Saudara, amin. Doa ini, kalau saya punya yang kuat, semi kuat, agak kuat, yang paling kuat, sama yang semi lemah, agak lemah, dan paling lemah, yang saya sodorkan ke Tuhan adalah yang paling lemah. Jadikan ini kuat. Jadikan ini ranking 1 sama ini. Dan I know, ranking 1 sampai 10 semuanya kau pilih Tuhan. Semoga ini menjadi sebuah kata-kata inspirasi, karena profesi adalah inspired speaking. Supaya menjadi inspirasi dalam kehidupanmu. Ini akan menjadi tatanan Anda. Bagaimana berdoa, bagaimana percaya kepada yang Maha Kuasa. Tapi sekarang saya akan tunjukkan jalan-jalannya ayat per ayat. Setiap ayat ini seperti nubuat dan juga ada instruksinya dari Tuhan. Mari kita mulai ayat 19. Bagimu, matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tunggu dulu, ini ayat pasti ada spiritual meaning. Karena selama kita tinggal di bumi, matahari pasti jadi penerang kita. Kalau enggak, mana lagi? Dan juga bulan pasti menjadi terang kita pada malam hari. Ini ayat pasti ada spiritual significance atau signifikansi rohani. Karena ayat ini tidak lahiriah. Makanya Yesaya disebut sebagai kitab nubuatan. Tidak semuanya masuk akal, tapi harus masuk hati dulu. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, menunjuk dan merujuk, mengacu kepada sebuah kebenaran.
bahwa kalau kita mau menjadi besar, apapun yang kita serahkan ke Tuhan itu bertumbuh luar biasa, kita nggak boleh andalkan apa yang secara lahiriah biasanya kita andalkan. Nggak boleh. Kalau biasanya manusia jasmani kita suka mengandalkan koneksi, kalau dulu koneksi itu adalah pegangan kita, sekarang hanya menjadi salah satu kendaraan. Kita tidak boleh menaruh percaya pada perkara-perkara lahiriah seperti manusia di bumi menaruh percaya pada matahari dan malam hari pada bulan dan bintang. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang sebagai syarat pertama seolah-olah sebelum Anda jadi besar di tangan Tuhan. Apapun yang mau mengalami pertumbuhan ilahi tidak boleh bergantung kepada perkara duniawi. Jangan salah ngerti, jangan ditarik secara ekstrim. Berarti kita nggak usah belajar, langsung dapat A+, langsung summa cum laude. Enggak. Kita tetap lakukan tanggung jawab kita secara jasmani. Tapi imanmu jangan bergantung pada itu. Bukan berarti kita nggak perlu ngelembur, nggak perlu kerja keras. Gampang aja kita malas-malas, lalu tiba-tiba kita ditimpuk kekayaan. Nggak begitu ya. Semua kita apapun profesinya termasuk pendeta, kita semua kerja keras. Tadi di salah satu ibadah saya tantang jemaat yang berani berkata, pendeta kerjanya apa? Ikut saya seminggu Anda muntah darah. Saya tunjukkan kepada Anda sesuatu di sini bahwa ini adalah spiritual law, hukum rohani yang beda dengan hukum jasmani. Di hukum jasmani, api jasmani itu naik ke atas menguap. Hukum rohani itu kebalikannya. Api itu turun ke atas kepala dari sorga. Turun menyambar mesbah Elia. Di dalam hukum jasmani, iya, huanyah bahasa Chinese-nya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Lu pukul pipiku, gua tendang pipi lu. Tapi di dalam kerohanian berbeda kalau kita mau diberkati. Tampar pipi kananku, kuberi pipi kiri. Makanya orang-orang yang mau coba ikut Kristus tapi masih berpikiran duniawi, gak bisa kecepit di tengah, dia pasti jatuh ke sungai. Kaki mencoba menginjak dua perahu, pasti jatuh. Gak bisa Kristus itu dimadu, gak bisa. Kalau Anda mau jadi orang Kristen, terpaksa Anda harus radikal. Kalau enggak pasti Kristen KTP-an. Lebih baik Anda jadi orang ateis daripada Kristen KTP. Karena orang ateis terang-terangan berdosa. KTP itu dosa, tapi dibasuh depannya dengan putih seperti mayat yang disembunyikan dalam peti. Tidak bisa, orang Kristen tidak radikal itu tidak mungkin. Karena kita memulai perjalanan kita sebagai Kristen sejati itu dengan lahir kembali, lahir baru. Kita itu born again. Lahir baru itu berarti semua yang sebelumnya itu kita nggak bawa. Nggak bawa. Makanya orang Kristen yang cuman jadi Kristen karena pindah agama nggak akan tahan lama. Nanti jadi biang masalah dalam gereja. Karena dia nggak pernah diperbarui. Dia bawa pikiran lama. Pikiran lama itu selalu seperti orang dunia, ini kiasan ilustrasinya, seperti orang duniawi bergantung matahari. Nah sekarang kalau kamu mau tumbuh, kata Kristus, secara rohani, dan kalau mau mengalami rencanaku yang ajaib, kalau kamu mau mengalami pertumbuhan ilahi, demikian firman Kristus, kalau kamu mau melihat 5 roti 2 ikan di tanganmu memberi 5.000 orang makan, then do not depend on the sun. Jangan kau kira tanganmu yang membuatmu kaya. Sebab kekayaan dari Tuhan susah payah tidak mengikuti. Untuk kata bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Bisa terima enggak? Kata Tuhan kepada umat, cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Kalau saya jadi orang umat Israel diginikan, lalu dengan apa dong kami diterangi? Nah, tetapi ayat berikutnya, bukan ayat yang sama tapi kalimat berikutnya, tetapi Tuhan yang akan menjadi penerang abadi bagimu. Hah? Sebagai gantinya, Tuhanlah penerang. Saya jadi ingat Galatia 2 ayat 20. Namun hidup yang kuhidupi sekarang bukan lagi hidupku. Oh, dimunculkan, hebat. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita baca gini kan,
Wah, kata-katanya berat ya. Untung dibuat lagu sekolah minggu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Coba Anda cek, dalam hidup Anda itu masih ada pikiran lama enggak? Kalau ada pikiran tidak sesuai dengan firman, jangan keluar dari ruang doa Anda sebelum itu mati. Kalau enggak, karya Allah yang mati dalam. Tuhan tidak mau dimandu. Saya pelajari sesuatu, semua perkara besar dalam hidup saya, yang perkara Tuhan maksudnya, bukan perkara yang saya adakan, tapi yang Tuhan kerjakan. Itu selalu dimulai dengan, saya harus menanggalkan pikiran lama dulu. Coba bayangkan. Waktu Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan itu, cercaan kanan kiri itu membumbui. Udah pikiran di dalam diriku ada musuh, di luar juga banyak orang yang berbicara. Kawan pun jadi lawan. Lu mau jadi pendeta, besok makan apa? Siapa yang mau kawin sama lu? Aduh, itu semua bumbu. Nah itu mungkin Pastor Philip itu sebagai pastor, mau jadi pastor ya pasti percobanya gitu. Enggak, jadi orang Kristen biasa aja. Saya masih ingat kok. Saya ke gereja itu ditertawain teman saya itu orang Taiwan dulu waktu saya di sekolah di Kanada. Ngapain sih kamu sungguh-sungguh pelayanan gini, dapat apa? Itu loh kata-kata dunia, lu dapat apa? Emangnya sudah pelayanan, kamu enggak punya masalah? Waduh. Bukan hanya di dalam diri kita ada musuh, yaitu pikiran sendiri. Dunia berbunyi. Tapi sebelum kita lawan semua arus itu demi ikut Yesus, tidak akan ada perkara Kristus dalam hidupmu. Coba lihat ya, ketika Anda mau dibawa masuk ke dalam rencana Allah berikutnya, itu selalu ada musuh-musuh begini yang muncul. Tolong jangan musuhi orang-orang. Kadang-kadang orang-orang tidak bermaksud buruk dalam hidupmu. Mereka hanya memperingatkan sesuatu, tapi mereka itu karnal. Atau mereka itu kedagingan waktu melakukannya. Makanya itu jangan terima nasihat orang fasik. Orang fasik itu tidak tentu orang jahat. Orang fasik itu adalah orang yang bermaksud baik, tapi nasihatnya itu menjerumuskan Anda bukan kepada Allah, tetapi pada dunia dan cara pikiran dunia. Hati-hati dengan begituan. Saya perhatikan semua perkara-perkara besar dalam kehidupan kita orang percaya, apapun profesinya, selalu dimulai dengan ini. Bagimu matahari tidak boleh lagi jadi penerangmu, tetapi Tuhanlah penerang abadimu. Bisa nggak kita itu mengalami pembaruan akal budi Roma 12? Transformasi pikiran kita oleh pembaruan akal budi supaya kita bisa, oleh firman Allah, supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang sempurna, mana yang berkenan. Ada banyak perang di sini. The true battlefield, bukan Ukraina, bukan Soviet. Perang sesungguhnya yang terjadi tiap hari di dunia, itu dalam pikiran Anda. Dan itu harus mati. Kalau Anda tidak menguasai itu dengan firman dan roh, itu akan menggerogoti Anda. Dan Anda akan menjadi orang Kristen yang tanggung, apapun yang kau pegang tidak akan jadi besar di tangan Allah. Sekalipun bisnis Anda jadi besar, Anda tidak akan besar dalam rencananya. Coba lihat ya, banyak orang itu kerjaannya berhasil, tapi berantakan rumah tangganya. Buat apa susah payah gitu mengikuti harta bendamu? Kepenuhan itu bukan dari materi dulu, kepenuhan itu dari jiwa, kepenuhan itu dari wow, when you walk with Christ, waktu kita berjalan dengan Kristus, perkara baik maupun buruk dirancang semua, dirajut jadi rencana terindah. Dan itu orang-orang dunia selalu mau konglomerat kayak apa, mereka selalu berbondong-bondong datang berkata, kok bisa gitu ya hidupmu? Kalau mereka mau ngaku, mereka akan tanya dan interview, kok bisa gitu hidup Anda? Aku ya kepingin loh punya keluarga gini, padahal mereka punya segala-galanya. Aku juga kepingin loh punya sukacita, kok you bisa punya damai sejahtera? Kadang-kadang datang ke gereja kalau mereka mau buka mata aja, kalau nggak mau gengsi mengakui dan berkata, kok bisa ya hubungannya gini? Orang di night club aja nggak dapat gini. Ada banyak yang namanya fake love atau cinta yang palsu. Di Jepang itu menawarkan cinta palsu, kencan bayaran. Oh banyak sebenarnya loh ya, clubbing itu niru gereja ya kan? Di sana itu ada sukacitanya, tapi palsu kan? Sukacitanya ada boosternya, alkoholnya. Di tempat itu ada terjadi keintiman, kedekatan, tapi nafsu kan? Tapi sebenarnya manusia itu ingin dekat dengan sesamanya. Tapi keintiman yang salah itulah seksualita di luar nikah. Sebenarnya mereka di situ butuh kawan, saling memuji, saling ini, socially. Semua orang butuh diterima seseorang, karena itu semua orang mendekati seseorang. Dan didorong nafsu biologi, akhirnya cari sesama jenis atau lawan jenis tergantung preferensinya.
Di gereja kan dihilangkan nafsunya semuanya, tapi sukacitanya asli. Damai sejahtera lagi. Pertemanannya itu langgeng, tidak saling merugikan. Ada kasih sebagai hukum di tengah. Banyak orang kalau datang ke gereja itu lihat, ini kok, tapi mereka tidak ready untuk bertobat. Karena itu mereka tidak mau. Aku tetap gereja, aku mengagumi, aku segan. Tapi aku tetap dugem karena dia belum siap untuk meninggalkan cara hidupnya. Memang betul sih, Tuhan tunggu. Sebelum you lepaskan itu, Anda tidak bisa dalam kerajaan Allah. Harus milih, mamon atau Tuhan, harus milih nafsu atau kasih. Harus milih Kristus atau setan. Makanya itu orang tidak bisa pindah agama semerta-merta, atau hanyalah ganti lifestyle, nggak bisa. Orang harus membuat keputusan, aku ikut Kristus. Sekarang bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus dalam. Segala sesuatu yang Kristus lakukan harus dimulai dengan pembaharuan pikiran. Makanya itu saya nggak berani tiap hari itu tanpa doa, karena pikiran saya sering kambuh. Sedikit jauh dari Tuhan ya saya mulai mengeluh. Saya itu orang yang gitu, mulai jauh dari Tuhan, mulai semua pikiran kritis saya muncul, ya nggak perlu. Bukan berarti saya kalau ikut Kristus nggak pakai logika, enggak. Tapi logika saya, logika yang sebagai senjata di tangan Allah. Saya nggak bodoh loh. Saya mikirnya jernih. Saya mau diajak mikir jelimet, ayo, monggo silakan. Saya bisa, mau dibawa simple, ayo, saya juga bisa. Tapi kalau saya jauh dari Tuhan, bahasa Ibrani saya jadi bulat sama diri saya sendiri. Saya nggak berani. Tapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Beda. Dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Wow, kalimat ini seperti menemplak saya. Allahmu akan menjadi keagunganmu. Keagungan. Bedanya orang Kristen beneran dengan orang di dunia, Kristen atau bukan. Bedanya apa, ayo? Kebanggaan kita beda. Sebenarnya dunia ini seragam sih. Yang unik itu orang Kristen yang sejati. Dunia ini seragam. Dunia itu dinilai dari apa yang kau pakai. Tampangnya. Kebanggaan dunia itu apa yang Anda miliki. Possession atau harta benda. Sama saja, sami mawon. Seluruh bumi sama. Cuman beda culture-nya, kebudayaan aja. Di Korea lain, di Indonesia. Di masyarakat tertentu yang ada KKN koneksi, membanggakan koneksinya, gua kenal siapa. Manusia itu sifatnya seluruh dunia sama. Wong semua burung gagak di dunia, semuanya itu warnanya satu. Hati manusia itu tidak beda 11-12. Mau orang Indo, orang Asia, Caucasian, orang bule, sami mawon Bapak Ibu. Sama saja. Perbedaannya cuma satu. Orang Kristen yang sungguh-sungguh telah diubahkan, anak Tuhan. Mereka yang lahir baru dan Kristus bertahta di tengah-tengah. Allah yang jadi keagungan mereka. Kebanggaan mereka beda. Makanya orang dunia gak bisa terima kita, akan menganggap kita aneh. Menganggap kita aneh. Kenapa seks gak boleh? Belum nikah. Kenapa sih? Apa salahnya? Kita hidup dengan value nilai yang berbeda. Allahmu akan menjadi keagunganmu, tapi pada dasarnya kebanggaan kita tidak sama. Saya jadi ingat Filipi 3 ayat 7 dan 8 yang bunyinya seperti ini kira-kira. Gak usah kira-kira, sudah muncul di depan mata. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bagus ya? Lanjut lagi. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita menganggapnya sampah. Kadang-kadang kalau saya lihat ya, saya bukan sok suci ngomong begini, melihat orang-orang yang belum punya roh Kristus itu, saya berbelas kasihan. Hati-hati tidak menjadi Farisi. Aku nggak seperti dia, jangan gitu. Itu attitude yang salah, itu sikap hati yang tidak dibenarkan. Tapi belas kasihan itu boleh muncul dari suatu rasa beban. Waktu saya lihat mereka ngejar apa ya? Apa yang mereka kejar itu aku anggap sampah. Loh, saya nggak munafik. Kita tetap perlu uang kan, kita perlu nafkah. Ya, tapi kita nggak punya standar hidup yang sama. Standar kehidupan sih tergantung cara mengelola. Pasti naiklah kalau kita itu mengelola berkatnya, kalau kita nggak hambur-hamburkan. Tapi saya nggak seperti orang yang di dunia itu nggak kenal akhirnya. Selalu satu gunung ada gunung yang lebih tinggi. Kalau kita mau compare itu kita compare kemana? Compare ke atas selalu ada, compare ke bawah selalu ada. Dan kalau kita kecebit di tengah,
Sekalipun konglomerat pun selalu akan merasa miskin dibandingkan konglomerat berikutnya. Orang yang gak punya banyak pun selalu merasa gaya. Kalau lihat teman-teman sekampungnya itu lebih papah dari dia, atau lebih kasihan dari dirinya, wah bisa gaya, dia bisa beli HP aja tunjukkan ke teman-temannya. Manusia itu di titik manapun selalu merasa miskin dan merasa kaya. Yang merasa cukup itu hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kita tidak minder lihat atas, kita tidak gaya lihat bawah. Kadang-kadang kita lihat orang dunia itu ngejar apa ya, miskin maupun kaya. Ngejar terus, gak jelas mau kerja apa kan, ngejar apa. Pemoga bilang seperti menangkap angin aja. Ngejar terus, kadang-kadang saya mikir, ngejar apa ya? Tidak sedikit loh orang yang kaya raya luar biasa, akhirnya hilang ginjal dan tidak pernah cintai keluarganya dan mati gitu. Saya pikir, kadang-kadang kita mikir, kalau aku jadi dia udah berhentilah nikmati hidup. Nggak tentu. Karena sekali Anda kena anestesi obat bius namanya duit. Nggak mari-mari kalau matanya hijau. Ya kan Pak? Coba kita pikir kadang-kadang. Aku anggap sampah. Standar kita nggak itu lagi. Coba lihat jemaat kita. Saya nggak membanggakan jemaat sendiri lalu berkata semua ini seperti malaikat, yang enggak. Tapi saya melihat ada sebuah culture kebudayaan di sini. Yang mengejar sesuatu yang surgawi. Sehingga orang-orang dunia berkata, kenapa sih anak-anak muda ini hari Sabtu kok nggak begadang, kok datang ke AOG atau Army of God, kebaktian teenagersnya, lalu menyembah Tuhan seperti itu. Kenapa mereka memberikan hidup mereka, masa muda mereka untuk melayani adik kelas mereka atau melayani teman-teman sebaya? Apain sih? Kenapa mereka mau nggak pacaran sampai mereka sudah siap waktunya? Kenapa? Mereka nggak ngerti. Sebab kebanyakan orang itu hanya ikut nafsunya. Seperti hewan, seperti binatang. Ya cuma ikuti aja musim kawin, biologi sudah nendang sperma sudah datang, maaf ya. Ya mau apa lagi? Ya kita harus carilah. Cari pelampiasannya. Dunia kan hidup berdasar standar yang berbeda. Gua suka, lu mau apa? Asal semua aman, aku gak lukai orang lain. Kan itu standarnya. Kalau kita kan ada Tuhan. Makanya Paulus berkata, aku anggap sampah. Apa yang mereka cari? Karena hidup mereka hanya sebatas sampai mereka mati. Itu pun mereka tidak mau bicara tentang kematian, itu tabu. Tapi aku tahu kepada siapa aku percaya. Setelah kematian itu, mati adalah keuntungan. Aku hidup untuk pahala kemudian. Nah itu bedanya orang Kristen yang sudah. Kalau Kristen yang tradisional hanya sampai ke membership atau kepada keanggotaan. Nanti kalau aku mati siapa yang kuburkan? Kalau aku tidak jadi anggota gereja ini nanti kemudian jangan-jangan nanti jasadku ditolak. Tidak ada yang mendoakan. Jangan pikir gitu. Kekristenan yang sejati itu pikirannya adalah pada kekekalan. Carilah harta di sorga. Makanya kita itu bedanya itu bukan tipis 11-12 dengan orang dunia. Bedanya itu beda dunia. Kita lahir baru oleh Roh Kudus. Itu beda. Kalau di sini ada orang yang belum lahir baru tapi selama ini cuma ikut-ikutan, tolong pertimbangkan. Kalau Anda mau ikut Kristus, Anda mesti tanggalkan pikiran lamamu. Bukan berarti jadi gila atau gak waras lalu jadi orang dungu. Tidak. Saya tidak gila, saya tidak menjadi tidak waras, tidak menjadi dungu, enggak kok. Malah menurut saya setelah saya ikut Kristus, Kristus selalu menjadikan kita lebih pinter. Tapi bukan sok keminter cara dunia. Tapi Kristus ajari kita hikmat-hikmat yang tidak terselidiki oleh university. Membuat kita pergi ke universitas kuliah pun punya tujuan. Seperti banyak anak-anak kuliah yang ke gereja kita itu pergi ke kuliah mereka dapat visi dari Tuhan. Itu beda. Justru orang yang kerja dengan damai sejahtera itu punya strategi yang berbeda. Karena mereka nggak kejarnya duit melulu. Mereka kan punya passion untuk pekerjaannya. Biasanya justru nanti berkat akan mengalir dan rezeki akan datang. Saya ingin tuh Anda mengerti bahwa Allah harus menjadi keagungan. Kita nggak lagi mengagungkan hal-hal yang diagungkan dan dimuliakan oleh orang-orang di dunia yang tidak kenal Kristus. Kita tidak bisa salahkan mereka. Mereka nggak kenal Kristus. Atau mereka hanya kenal begitu-gitu aja, hanya tahu bukan kenal. Ya kita nggak bisa tuntut lebih lah. Makanya kita harus jadi teladan, kita harus jadi kesaksian. Tapi Allah harus menjadi keagungan kita. Orang Kristen, anak-anak Tuhan juga harus sering berkata puji Tuhan, tapi bukan demi kemunafikan. Ada orang yang suka ngomong puji Tuhan karena latar, oh puji Tuhan itu didengungkan orang. Tapi saya sendiri di depan orang nggak terus semerta-merta terus puji Tuhan, enggak. Saya nggak terus mengatakan puji Tuhan itu dikagumi orang itu seperti orang Farisi di tengah jalan.
Meskipun kadang-kadang sama orang Kristen lebih mudah ya. Tapi sekali-kali kepada orang yang tidak Kristen pun, kalau itu pembicaraannya ke arah memuji saya. Tapi kalau itu bicara tentang sesuatu yang bagus, sesuatu yang netral, maka saya akan bicara dengan orang yang non-Kristen tersebut. Oh ya bagus ya, senang saya untuk Anda Bapak. Wah saya bahagia mendengarkan ini. Oh, wah luar biasa ya Pak, bangga sekali mendengarnya, turut senang, turut bahagia untuk Anda. Turut mendoakan supaya Anda semakin berhasil. Bahasanya netral aja, tidak usah religius. Tapi waktu saya dipuji misalnya, wah pastor ini, saya nggak peduli dia Kristen atau enggak, saya akan bilang, oh iya ya, puji Tuhan. Bukan untuk sok rohani, karena lebih gampang ngomong sama sesama orang Kristen sih, menurut saya, daripada orang non-Kristen. Saya nggak perlu paksakan puji Tuhan pada orang-orang non-Kristen. Nggak perlu, karena puji Tuhan itu ekspresi tulus dari hati. Tapi di mana diperlukan, kalau itu sudah pribadi, ya saya harus pribadi kepada Tuhan berkata, terpujilah namamu di depan manusia, Kristen atau bukan. Paham maksud saya? Tapi sehari-hari kita harus sering berkata puji Tuhan, karena Tuhan yang kita agungkan. Saya tuh dikit-dikit berkata, puji Tuhan ya. Wah hari ini sudah enakan, kalau kemarin tidak enak badan misalnya. Puji Tuhan ya, anak-anak aku baik-baik. Kadang-kadang tuh saya kalau merem doa ya sebelum tidur itu, mungkin orang-orang tidak tahu ya, tidak tahu lah, Anda tidak pernah lihat saya di kamar. Tapi keluarga saya juga kadang-kadang tidak memperhatikan, wong itu sangat dalam hati saya. Karena saya merem itu bisa mesem-mesem, bisa senyum-senyum sendiri. Puji Tuhan, aku punya istri yang sangat baik. Karena kalau ingat orang, puji Tuhan, aku punya anak-anak tiga-tiga itu yang tidak mengeluh, baik-baik. Puji Tuhan, saya mikirkan Anda muncul wajahnya Pastor Yohanes. Iya Tuhan, Pak Yu itu, thank you Tuhan, aku bisa ngerepoti dia tanpa rasa bersalah. Pak Tommy, puji Tuhan ya, Tuhan dia banyak bantu kita ini. Saya tuh sering loh ngomong puji Tuhan, lebih sering daripada yang kedengaran pada Anda. Karena bagi saya sudah punya lifestyle yang baru. Tuhan itulah Tuhan yang saya agungkan. Apa itu saya berkata Tuhan, itu karena Tuhan. Karena Tuhan, puji Tuhan itu dengan kata lain, karena Tuhan. Because of you, because of you, because of you, because of you. Hidup saya itu sirkulasinya itu seputar Tuhan. Thank you ya Tuhan, ini karena Tuhan, ini karena Tuhan. Sehat karena Tuhan, dapat obat karena Tuhan, sembuh mujizat karena Tuhan. Ada teman karena ada Tuhan. Ada orang lawan saya, wah dikata-kata gini-gini, wah saya gak mesem kalau yang itu. Lalu saya dengan sedikit murung saya berkata, tapi puji Tuhan, saya jadi tabah gara-gara ini. Hidup saya itu seputar puji Tuhan, tahu nggak? Saya dulu nggak gitu. Saya dulu itu perfeksionis sekali. Kalau berhasil sombong sekali, kalau gagal saya menghukum diri. Saya itu dulu gitu. Nah orang Kristen kok masih ada yang kayak gitu, itu gimana? Apa-apaan tuh? Terlalu percaya diri sampai perfeksionis. Orang perfeksionis itu percaya dirinya jedok. Nanti kalau mindernya jedok. Tergantung dia punya performa gagal atau berhasil. Kalau dia berhasil, wah sombong sekali menjadi tuan yang bengis, menjadi paman kober. Tapi kalau dia jatuh, dia bunuh diri. Itu orang perfeksionis. Saya nggak gitu. Saya dulu begitu. Wah. Tapi sekarang enggak, itu hidupku enggak berputar seputar diriku. Tapi seputar Kristus. Puji Tuhan. Selalu cari maksud Tuhan. Apa-apa itu Tuhan yang kuagungkan. Kalau saya nggak ngerti sesuatu, saya agungkan Tuhan dulu dan berkata, Tuhan, aku masih mengerti nanti maksudmu. Puji Tuhan, kau tetap beserta. Aku tidak tahu masalah ini maksudnya apa. This is so ridiculous. Ini konyol sekali. Tapi puji Tuhan, kau tetap di sini. Di saat ku suka, kau ada, seperti lagu tadi. Di saat ku duka, kau ada. Bagai Raja Wali, ku terbang tinggi. Hidup tak selalu nyaman, tapi selalu ada Tuhan. Oh haleluya, kasih tepuk tangan ke Tuhan. Kalau Anda mau mengalami rencana Tuhan dan apapun yang di tangan Anda jadi besar, tidak mulai dengan membesarkan apa di tangan. Besarkan kapasitasmu untuk memuji. Kata. Ayat 20, bagimu akan ada, sudah siap ya? Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Nah, apa ini ya? Saya mau tahu matahari ini. Kalau ilmuwan pasti semuanya garu-garu kepala, nggak ada matahari yang kayak begini. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Mulai masuk janji, I love this, ayat 20 kalimat terakhir, hari-hari perkabunganmu itu dalam bahasa aslinya, the days of your defeat are over. Bisa nggak kita menang dan menang terus, melulu menang melulu, terus menang terus? Bisa. Bukan berarti kita nggak pernah ngalah, kita nggak pernah dikalahkan.
Tapi orang yang begini sama Tuhan gak bisa dikalahkan for long time. 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit, Tuhan yang bangkitkan. Tali takum terjadi, bangkit supernaturally, secara supranatural. Bangkit secara radikal. Gak bisa kalah. Ada satu tipe orang yang gak bisa kalah. Yang bergantung pada Tuhan. Gak bisa kalah. Kanker mati pun dia gak bisa kalah. Dia punya kesaksian legacy yang tidak bisa mengalahkan dia. Anak cucunya akan berterima kasih. Dulu pernah ada seorang mama, ibu, seorang grandma yang seperti itu, yang meninggalkan warisan bagaimana hidup dalam kesengsaraan memuliakan Tuhan. Orang Kristen tidak bisa kalah. Sembuh dia menang, mati sakit dia menang. Karena iman kita tidak bisa dijamah oleh dunia. Saya ingin Anda untuk melihat bahwa bukan hasil akhirnya, tapi cara kita membawa hati kita. Bagimu ada matahari yang tidak pernah terbenam. Nah, matahari apa ini nggak pernah terbenam? Memang sih secara ilmu, matahari memang nggak pernah terbenam. Cuman bumi aja berputar, lalu nggak kelihatan mataharinya. Tapi di sini Tuhan pakai ilmu pengetahuan yang terbatas saat itu, memberikan sebuah kiasan kepada bangsa. Kalau waktu itu kan ilmu pengetahuan masih terbatas, penemuan ilmiah. Jadi Tuhan pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka. Tuhan itu sangat mendarat kalau bicara pada umat. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Nah, saya mau tahu matahari apa ini, dan bulan yang tidak surut. Berarti ini adalah sumber daya bukan alami, sumber daya supranatural. Apapun yang bertumbuh secara supernaturally atau secara supranatural harus memakai supernatural resources, memakai spiritual resources atau sumber daya rohani. Saya temukan matahari tidak pernah terbenam dalam kehidupan kita, dan bulan yang tidak surut itu salah satunya adalah faith, hope, and love. 3 ini catat: iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus 13. Itu matahari yang tidak pernah terbenam. Kalau kita praktekkan itu dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dan katakan segala sesuatu yang tidak kita lakukan, tidak kita katakan, kita jadikan itu menjadi pedoman hidup kita kemana-mana, niscaya pastilah hidup pun tidak pernah dikalahkan oleh your circumstances atau keadaan. Pakai iman, pakai hope, pakai pengharapan, pakai kasih. Apapun boleh terjadi, kalau Anda pakai 3 ini, matahari tidak pernah terbenam atasmu. Rencana Tuhan tidak pernah pudar. Selain itu apa lagi? Matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak pernah surut. Prayer and the word. Firman dan doa. Saya itu gak banyak. Sejak saya kenal Kristus itu hidup saya simplified. Hidup saya jadi sederhana. Makanya saya gak ngerti kalau orang ngaku-ngaku kenal Kristus kok jadi rumit, itu gimana? Aku kepahitan karena pelayanan. Mana ada kepahitan karena pelayanan? Itu mana ada orang berkata, iya, langit itu warnanya merah. Mana ada? Ya ada lah kalau matahari terbenam. Rumput itu warnanya apa? Rumput warna apa? Warna putih. Rumput ya hijau lah. Kepahitan karena kepahitan dalam pelayanan itu nggak ada. Kenapa hidup jadi rumit? Ikut Yesus itu hidup jadi sederhana. Cuma 2 aja sumber daya saya untuk bisa besar di tangan Tuhan, dan apapun yang pegang menjadi berhasil. Mazmur 1. Hanya prayer and the word. Apa-apa kemana-mana saya cuma pakai firman dan pakai doa. Bukan pakai firman tuh gini loh ya, beli mobil pakai firman. Ayo Pak, kasih kortingan karena firman berkata, ngawur itu. Ya kan? Rumahku ini mau dijual, nggak usah lah, lihat-lihat udah gini, nggak usah tawar-tawar apa. Kita sama-sama orang Kristen lah ya. Bukan kan ayatnya berkata percaya saja. Enak aja. Jangan pakai firman, jangan memanfaatkan firman. Pakai firman untuk diri sendiri. Apa-apa saya selalu pakai firman untuk hidup saya. Saya selalu pakai doa. Doa dan firman-firman dan doa, segala sesuatu dikuduskan. Kalau saya punya keyakinan yang sangat kokoh, sangat solid tentang ini. Kalau saya pakai firman, pakai doa, saya tidak bisa kalah. Hidup tidak bisa mengalahkan. Karena firman dan doa itu di atas kehidupan. Matahariku tidak akan pernah terbenam. Bulanku tidak pernah surut. Saya tambahkan sesuatu lagi ya. Pakai doa, pakai puasa. Belajar to regularly fast. Belajar untuk puasa secara reguler.
Saya bersyukur kemarin saya nggak bisa makan seharian, bukan karena saya puasa secara sukarela, tapi karena saya keracunan makanan. Jadi saya nggak bisa makan itu seharian. Ya sudah, saya anggap puasa untuk hari ini. Haleluya. Karena waktu saya sakit kemarin saya nggak mengeluh. Saya bersyukur pada Tuhan. Tapi kalau kita dapat kesempatan, puasalah secara sukarela gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Puasa. Mana puasa? Puasa itu bukan a means to get something atau sebagai sebuah jalan untuk cari sesuatu dari Tuhan, untuk dapatkan keuntungan. Bukan. Puasa itu untuk mengosongkan diri dan kata, Lord, let your will be done. Biar kehendakmu jadi. Coba praktekkan itu puasa. Pastor Philip, puasa itu gimana? Gampang lah puasa itu. Aku mau puasa. Puasa apa? Ya, puasa itu pada dasarnya nggak makan sih. Tapi jangan gini loh ya, kepingin puasa-puasa, kepingin enggak, lebih baik teratur. Karena badan itu punya memori. Kalau enggak nanti kena emah ya. Saya kalau hari Minggu begini itu makan nggak banyak. Karena memori tubuh saya Minggu nggak makan. Jadi makan itu ala kadarnya, setelah itu makan sedikit-sedikit biasanya. Tapi kalau Senin, jangan ajak saya makan. Saya makan banyak. Memori. Nah kalau Anda seenaknya out of the blue mau puasa mau enggak gitu, nanti bingung tubuhnya. Tanya dokter aja, jangan tanya pendeta, tapi saya sarankan sebagai orang awam jangan begituan. Ada masa-masa puasa dan puasanya itu teratur, misalnya Anda enggak makan sekali, malam aja di skip besoknya. Ada nggak ada masalah, ada baiknya Anda puasa teratur supaya nggak mut-mutan. Puasa itu baik sih, selain secara fisik juga ada bagusnya. Tapi kalau Anda tidak bisa tidak makan karena tugas Anda banyak dan Anda punya iman tidak sampai pada taraf tidak makan, Tuhan bisa memberi kekuatan, tapi Anda mau lebih, sesuatu yang lebih dapat Anda pertanggungjawabkan, ya sudah. Mungkin Anda bisa seperti puasa Daniel, kayak tidak makan makanan tertentu, hanya makan sayur saja, inilah. Tapi jangan sampai puasa cairan, tidak minum berapa hari nanti mati, langsung ketemu Tuhan. Puasa seperti itu bukan tujuan. Puasaku adalah untuk ketemu Tuhan, nah langsung Tuhan nanti. Atau puasa apa misalnya kalau Anda masih muda, kalau anak-anak saya waktu dulu masih zaman pertumbuhan, mereka mau puasa saya tidak boleh ikuti. Saya tidak kabulkan mereka mau puasa. Karena mereka masih pertumbuhan. Kalau mereka tumbuhnya miring-miring gini kan saya yang kasihan. Kamu bilang saya mau puasa aja main game, nggak usah main game atau nggak usah gadgetan, tutup tuh semua sosial media, nggak usah lihat sama. Itu sakaunya luar biasa begini terus kan. Salah ya, zaman modern ini bisa kreatif. Tapi pada intinya, puasa itu tujuannya adalah resources dari Tuhan. Itulah salah satu matahari yang tidak pernah terbenam. Sebelum Kristus datang kembali, kita ini mempelai yang menunggu kedatangan mempelai beliau. Puasa itu dibolehkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan dalam Kristus ada kemerdekaan. Tidak seperti misalkan dalam kepercayaan lain, harus pada bulan-bulan tertentu. Puasa orang Kristen itu dari hatinya, bisa dimulai dari situ. Salah satunya itu, hari-hari perkabunganmu akan berakhir, itu janji. For the days, bukan perkabungan dalam hal ini bukan berarti hidup kita mulus selalu tidak ada masalah. Tidak ada kesedihan, enggak juga. Kadang-kadang kita bisa sedih kok. Kita bisa sedih, saya masih ngalami sedih. Kadang-kadang ya, saya juga nggak terlalu suka kalau tidur siang gitu ya. Kalau siang sih bangun-bangun tiba-tiba sore-sore gelap-gelap, nggak ada keluar dari situ. Tidurnya dalam gitu, tiba-tiba sedih, pernah nggak ngerasa gitu? Sedih kenapa ya kan? Kita masih bisa sedih, kita manusia. Hari perkabungan ini bukan kesedihan, hari kekalahanmu akan selesai. Saya senang dengan kata-kata itu. The days of your defeat are over. Luar biasa dengan mendoknya Inggris. Hari-hari kekalahanmu sudah lewat. Saya ingin itu menjadi gambar hidup saya. Hari kekalahan sudah tiada di hidup saya. Tuhan akan menuntun saya dari kemuliaan pada kemuliaan yang besar. Bukan berarti tidak ada pencobaan, bukan berarti tidak ada penderitaan. Hari kekalahan. I'm not defeated, I'm more than a conqueror. Aku tidak kalah lagi, aku lebih dari pemenang. Saya nggak suka sebagai orang Kristen tuh begini loh, aku kalah lagi. Bulat sendiri seperti tali yang rumit. No. My days of defeat are over. Kalau Tuhan izinkan hari ini, rambutku satu jatuh ke tanah, saya tidak akan mengeluh. Tuhan tahu apa yang dia lakukan dalam hidupku. Tapi aku tahu aku lebih dari pemenang. Enak, punya keyakinan iman kayak gitu itu nggak pernah tertuduh. Dan kalau Anda punya keyakinan kayak gitu, nggak bisa nggak, apapun yang kau pegang pasti jadi besar. Saya beritahu, apapun yang kau pegang jadi besar, karena nggak ada tuduhan, Anda nggak ada keraguan, nggak ada kebimbangan. Karena Yakobus berkata dan peringatkan, orang yang ragu bimbang itu nggak akan dapat apa-apa yang mendua hati. Enak, bukankah kita semua mau masuk kepada spiritual state atau pada kondisi iman seperti itu, atau kondisi rohani?
Kita ingin berjalan tanpa takut. Mati tidak takut. Saya mau ketemu Tuhan hari ini, monggo silakan. Hidup tidak takut. Tidak takut. Kecoa takut. Enggak ya, yuk diketawain anak kecil saya. Bercanda ya. Ya mesti adalah fobia lah ya, nggak apa-apa. Wah, dikit-dikit semprot. Ya nggak apa-apa, saya ngerti. Cuman takut dalam skala besar nggak ada lagi dalam hidup kita. Enak loh hidup kayak gitu, itu buat keputusan apapun tenang. Meskipun kita nggak melihat tetap deg-degan, tapi kita tahu. Apapun keputusan di gereja ini juga sama. Kita buat ini itu, kita nggak pernah takut. Karena saya tahu ada kesaksian roh nggak pernah tercabut. Karena saya nggak main-main dengan conscience atau dengan hati nurani. Saya tahu apapun yang kita lakukan. Karena saya kenal Tuhan saya. Dia akan ada di dalam. Saya nggak takut kok. Enak loh saya beritahu hidup kayak gitu tuh awet muda. Kalau gitu mana mungkin wajahnya muda sekian lama. Saya tunjukkan sebuah rahasia. Enggak, ini hanya bercanda ya. Saya banyak bercanda malam ini supaya nggak tegang, ya kan? Oh puji Tuhan, Anda diberkati hal ini. Lanjut lagi dengan sedikit lagi kita selesai. Pendudukmu semua orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku berhenti di sana. Ayat 21 saya jelaskan bahwa keyakinan orang benar itu tidak mentang-mentang positive thinking. Keyakinan orang benar yang saya maksudkan tadi itu mungkin saya pakai bercandaan segalanya untuk membuat ringan. Tetapi intinya sungguhan. Bahwa kita itu harus hidup dengan keyakinan. Orang paling gak enak itu udah orang yang mendua hati. Begini gak yakin, gitu gak yakin. Gini Tuhan gimana ya, gitu gimana. Karena gak pernah pas sama Tuhan, gak pernah yakin itu gak enak. Sungguhan, makan tertuduh, gak makan tertuduh. Gak enak. Saya kalau jalan itu mau sama Tuhan itu mantap. Every step itu solid. Meskipun saya gak tahu apa yang menunggu di depan. Enak loh kalau hidup kayak gitu. Dan apapun yang kau pegang, pasti. Tapi keyakinan itu saya mau tunjukkan akarnya bukan di keyakinan. Keyakinan itu akarnya di kekudusan. Makanya jaga kekudusan itu hebat. Orang yang jaga kekudusan tidak takut apa-apa. Karena sebenarnya yang kau takuti itu adalah Allah. Tapi gara-gara Allah tidak kau takuti, Allah membiarkan Anda jatuh ke tangan ketakutan. Apapun kau takuti. Enak lu takut akan Tuhan, itu diborong semua. Dengan takut satu pintu hanya kepada Tuhan Yesus. Yang lain gua gak takuti. Tapi kalau kita nggak takut sama Tuhan, semua pintu dibuka, pintu ketakutan. Semua kau takuti. Mati takut, sakit takut. Orang lain takut, apa kata orang takut. Berhasil nggak takut, ketidakpastian takut. Saya nggak mau, saya mau borong semua. Saya bilang, semua aku nggak mau takut, itu syaratnya Tuhan. Tapi aku hanya takut Engkau. Bukan berarti nggak takut sama orang tua, bukan ya. Itu semua bagian dari Tuhan. Tapi maksud saya adalah, semua takut ini saya borong ke satu takut yang waras. Hanya takut pada Allahku. Lalu saya bilang sama Tuhan, maka setiap langkahku, benar atau salah kalau itu minoritas saja, kalau itu bukan sesuatu yang melanggar firman-Mu, tolong Tuhan Yesus, kalau aku berani maju sama aku, come on Lord. Imanku bukan berdasar bertumbuh pada iman. Iman yang bertumbuh pada iman itu imani iman. Imanku bertumbuh pada kebenaran, pada kekudusan. Nah saya tunjukkan kepada Anda, kekudusan itu dahsyat. Makanya orang yang tidak melihara kekudusan itu kehilangan power. Dan apapun yang dia pegang tidak bisa besar. Dia sendiri ragu kok. Tapi gimana bisa terima sesuatu? Pendudukmu semuanya orang benar. Nah bangsa yang gini kuat. Yang lemah pun sebentar lagi jadi kuat. Yang kecil pun jadi besar. Pendudukmu semuanya orang benar. Bukan berarti sempurna. Tetapi mereka jaga kekudusan. Dan mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan. Kata-kata pendudukmu semuanya orang benar ternyata yang disebut holiness and righteousness. Saya jadi ingat Efesus 6 ayat 14 dimunculkan aja. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Bahasa Inggrisnya stand strong, stand like a man. Berikat pinggangkan kebenaran, put on the seatbelt of the truth. Berbaju sirahkan keadilan, bahasa Inggrisnya agak beda. Breastplate of righteousness. Bahasa Indonesianya jadi keadilan, sebenarnya saling melengkapi. Di sini Paulus berkata, lu kalau mau kuat, Paulus buka rahasia sebagai seorang rasul yang gagah perkasa imannya tapi lemah lembut. Meskipun dia dalam kelemahan kena sakit mata, tetapi dia tetap tegap imannya. Dia berkata, rahasianya di sini bro. Satu, berikat pinggangkan kebenaran. Orang yang punya firman itu tidak takut apa. Baju sirahkan keadilan.
Orang kalau dia tahu hatinya benar di depan Tuhan, siapapun dia tidak takut. Apapun ya, masa depan dia tidak takut. Panic attack tidak bisa lama di tubuhnya. Panic attack kalau attack dia lama-lama, panic attack itu akan panik. Attack dia, paham maksud saya? Coba mikir sedikit Bapak Ibu. Kalau ada serangan panik gelisah menyerang Anda, itu nanti roh yang menyerangmu itu yang gelisah. Saya ingin supaya kita mendapatkan iman seperti ini. Holiness and righteousness are actually real spiritual weapons. Yang disebut dengan holiness, kekudusan, righteousness, kebenaran atau keadilan tadi, kebenaran. Itu ternyata senjata rohani. Jadi orang tidak ngerti. Banyak orang mengira kekudusan itu hukum Taurat. Harus, salah. Itu setan hendak membuat Anda berpikir demikian supaya berat. Tapi orang yang ngerti hati Allah seperti Rasul Yohanes, Rasul Kasih itu berkata, perintah Tuhan tidak berat. Kepieto ini orang Jawa Tengah berkata, kok bisa nggak berat? Gimana nggak berat kalau kita tahu itu weapon, senjata. Gara-gara itu berat, yang lainnya nggak berat gitu loh. Kadang-kadang olahraga itu aneh Tuhan ciptakan. Mungkin ada maksudnya untuk mengingatkan kita perkara rohani juga. Makanya Paulus berkata olahraga itu terbatas, makanya dia beritahu sesuatu yang lebih bagus. Itu perlu, tapi melatih dirimu beribadah itu lebih berguna selama-lamanya. Ingat ya, olahraga itu aneh. Badan kita, ini saya temukan, saya baru merasakan waktu setelah umur 40-an. Anehnya begini, untuk pada waktu MS senior kemarin itu, ada di sini, itu diajarkan oleh salah satu dokter yang diundang, ngajari kepada para senior di gereja kita, bahwa yang dilatih tidak boleh cuman karbo dilatih, karbo itu dimakan, kardio, nggak boleh cuman kardiovaskular atau jantungnya, karena setiap tahun orang yang mulai berusia mulai kehilangan massa ototnya, berapa persen gitu loh. Jadi perlu latihan barbel enteng lah, push up. Nah saya diajak push up waktu sama dokter, saya masih ingat itu masih ada kok, ya kan? Nah, dokumentasinya minta diajak push up, tapi saya kagum. Ini umurnya sudah 70 bisa push up begitu. Saya dapati sesuatu, dulu sih nggak masalah, saya nggak usah pemanasan kalau masa-masa masih lebih muda. Setelah 40 sekian, saya temukan kalau saya tidak bangun upper body saya, badan atas saya, bukan cuma kardiovaskular atau jantung saja, saya temukan, saya jalan semakin berat, khotbah 5 kali nggak kuat. Meskipun roh itu penurut, daging itu nggak kooperatif kadang-kadang. Rasanya ini bahasa Ibrani yo. Ini yang di Jakarta nggak ngerti nggak tahu punggung ini ya, pundak ini. Tapi kalau saya berat latihan misalnya pusat, pusat berat, saya bilang ngapain sih? Badan kok disiksa, paham maksud saya? Apalagi kalau latih core, ini perut kan penting ya, supaya kita nggak family pack kan, nggak usah six pack juga. Itu kita mau sit up gitu, kepala otot lehernya ini tegang, jadi nggak baik juga buat orang yang punya tulang punggungnya seperti apa. Jadi saya coba untuk planking, tahu planking itu jangan dianggap remeh, cuma lurus kayak seperti ini, begitu aja, nunggu gini, 1 menit aja. Cobalah saudara, terasa kekal selama-lamanya, abadi. Gak pernah tiba alarm itu berbunyi. Saya gak mau beritahu sama Anda, saya bisa berapa menit. Karena mimbar ini bukan untuk memuliakan jasmani, tapi rohani. Tapi saya beritahu, saya planking tetap. Susah-susah berapa menit. Repetisi berapa kali. Dan saya temukan, kalau saya berat di 1 jam itu, di gym, atau di rumah 1 jam saja, nanti sisa minggu itu enteng semua, mau jalan ayo, mau khotbah 5 kali, oh kecil ini, kenapa tidak ada kebaktian ke-6 ya? Paham maksud saya? Kalau kita borong sakitnya di gym, semua yang lain enteng saudara. Kalau saya malas 1 jam itu, sisanya minggu saya itu berat, encok semua. Anak-anak yang lebih muda di sini yang masih umur 20 sekalinya, saya tidak ngerti maksudnya, tidak apa-apa, I will wait for you. Tunggu sampai Anda 40. Yang sudah 50 sini, loh ternyata, ya kan, ya tidak apa-apa. Saya berharap nanti waktu saya di usia Anda, saya jauh lebih awet muda.
Kalau Anda tidak olahraga, ya kan? Saya tidak memberitakan olahraga. Ada sebuah perumpamaan di sini. Oh, kalau Anda takut akan Allah, tidak takut sama Tuhan, semua kau takut. Pilih. Holiness and righteousness are spiritual weapons. Makanya enteng, kata Yohanes. Hidupku jadi enteng karenanya. Bukan mentaati perintah itu yang enteng, tapi hidupnya jadi enteng. Oh, haleluya. Siapa belajar sesuatu? Lalu dikatakan di sini, bukan hanya holiness and righteousness, tapi juga holiness and righteousness bukan hanya spiritual weapons, tapi juga spiritual hands. Bukan hanya peperangan rohani, tetapi juga tangan. Mazmur 24 ayat 3-5 bunyinya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Lanjutkan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bukankah ini semuanya bicara tentang kekudusan? Ayat 5. Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Siapa yang boleh naik ke gunung Allah? Yang tangannya bersih. Ternyata righteousness and holiness, kebenaran dan kekudusan, orang muda maupun orang tua, itu bukan hanya spiritual weapons atau senjata rohani, tapi juga spiritual hands. Seperti tangan rohani untuk menerima sesuatu. Makanya Alkitab mengatakan di kitab Mazmur juga, the beauty of holiness dalam bahasa Inggrisnya, indahnya kekudusan. Kok bisa kekudusan itu beautiful? Enggak lah. Yang beauty itu kan sin, dosa, nikmat, nafsu itu kan beautiful. No. Kekudusan itu beautiful karena kekudusan kau menerima sesuatu dari Tuhan. Menerima sesuatu yang bisa diturunkan bahkan. Bahkan mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Coba lihat, bahkan berkat yang tidak menjadi milikmu karena tanganmu kudus di hadapan Tuhan. Tuhan cangkokkan. Ulangan 8 ayat 18 bahkan soal harta pun Tuhan ada dalam perjanjian Allah meskipun bukan sentral. Kita tidak percaya Injil kemakmuran, tetapi tetap yang namanya rezeki itu Tuhan janjikan buat anak-anaknya. Alkitab mengatakan, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Coba perhatikan. Oh, tangan, kekudusan adalah tangan. Ayat 22, dengan ini saya selesai. Mintalah tanda sama Tuhan. Baik itu dalam bisnis pelayanan Anda. Kalau Anda adalah seorang coach yang mengatasi atau membawahi 4 CG misalnya atau 4 kelompok sel, Anda minta tanda ya. Saya berikan sebuah sayembara. Berani untuk ekspektasi. Dari 4 itu jangan cari anak populer, anak favoritmu. Yang ini bertumbuh, jangan. Cari yang stagnan. Doa masuk ke hadirat Allah dan berkata, aku jadikan ini taruhannya. Aku bawa ke hadirat Allah, aku minta tanda. Ini bertumbuh menjadi nomor 1 bersama dengan yang nomor 1. Nanti kalau Anda lihat, Anda baru tahu, wow, God is real. Tuhan ternyata. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Ini janji Tuhan. Saya bisa merasa inilah nubuatannya. Inilah gongnya, bom atomnya di dalam ibadah ini. Yang paling kecil, apapun itu juga, saya dengungkan supaya meremah. Baik itu dalam kerjaan Anda, anak Anda yang paling membingungkan, yang paling rusak misalnya, yang paling membuat pusing kepala, yang paling kecil, tak tentu yang bungsu ya. Kadang-kadang yang paling kecil di sini adalah yang si sulung, yang sudah terlalu lama dimanjakan atau terlambat sudah. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Saya tantang Anda to witness, untuk menyaksikan yang terkecil apapun yang terkecil di hidupmu itu. Pilih sesuatu, apapun yang terlemah, taruh itu dalam tabut perjanjian Allah. Besok datang lihat, dia sudah bertunas. Anda akan melihat, witness what can happen to that. Saya minta sama Tuhan untuk saya bertobat. Aku tidak mau tanggung Tuhan. Aku telah mati dan tinggalkan. Aku tidak minta pamrih, tidak dikasih apa-apa juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku melayanimu, at least paling tidak I wanna see your glory. Aku mau melihat kemuliaan seperti Musa melihat kemuliaan Allah di padang gurun itu. Saya minta kemuliaan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan pakai aku besar. Pakai aku di area aku paling lemah. Mau tahu enggak saya paling lemah apa? Cara di depanmu.
Saya paling lemah. Saya dulu kan taruh depan umum gini. Saya bisa bingung setengah mati karena itu traumaku sejak kecil. Saya salah kelas karena dulu saya itu otaknya ada masalah. Saya kecil, kira berkebutuhan khusus malahan. Saya sudah punya trauma berdiri di depan 40 orang ditertawakan. Wah, anak-anak kecil semuanya. Dan itu tiap hari makanan. Saya tidak bisa ingat kelas saya, tidak bisa tulis nama saya. Saya belum umur 10 itu. Jadi saya berkata sama Tuhan, kau bisa pakai apapun dalam hidupku, kecuali satu, saya tidak bisa berdiri di depan orang bicara. Tapi waktu saya bertobat terima Tuhan, saya berubah pikiran. Saya nekat berkata, aku taruh kelemahanku itu. Semoga engkau bisa mengubahnya. Saya tidak punya ambisi untuk bicara depan orang. Tapi saya akan, dan kalau saya melihat di area ini kau ubah, berarti Tuhan sungguhan ada di dalam diri saya. Saya percaya Tuhan, saya bukan lakukan ini supaya percaya Tuhan. Aku ini kurang percaya, tapi justru kalau aku tidak pernah bisa overcome, bisa menguasai ini, aku selama-lamanya akan takut akan Tuhan. Dan takut sama diriku. Aku harus bebas dari diriku dulu supaya takutku padamu murni. Ubah aku. Tidak pernah sangka satu doa itu mengubah saya hingga hari ini 31 tahun ke bangsa-bangsa. Saya tidak minta lebihnya itu bonus. Suruh bicara depan ribuan orang itu tidak pernah dalam pikiran saya. Saya cuma minta kasih saya kesempatan sekali menang di depan 40 orang. Dan pertama kali saya khotbah di depan 40 orang itu di restoran tahun 93, Andrew. Di depan tante-tante, AI semuanya. Dan itu trauma setengah mati. Karena waktu itu saya berkata, mari kita semua tutup kepala kita. Karena bahasa Indonesia saya nggak bagus dulu, Inggris juga nggak bagus, karena saya ini kan pindah-pindah, lompat-lompat negara. Di restoranmu, tahun 93, nggak tahu kamu masih umur berapa. Itu oma yang waktu itu masih mimpin di persekutuan doa, ibu-ibu. Ngeri 40 orang Tuhan jawab, khotbahku pertama di hidup itu di situ 15 menit. Mari semua kita masuk dalam dosa, masuk dalam doa. Setelah saya berhasil di situ, saya pulang menang bersama Yesus Tuhan. Saya bilang sama mama saya ikut waktu itu. Saya cuma beritahu, saya menang. Gak pernah sangka, repeat order dari Yesus. Terus. Udah. Anda mau lihat kalau Tuhan itu mengubah hidup Anda, cari titik lemahmu, jangan titik kuatmu. Itu orang juga bisa mengubahnya. Titik terlemahmu serahkan ke Tuhan. Let's see itu gimana bertunas. Titik lemah. Amin Bapak Ibu. Sebenarnya hari ini juga ujian. Saya bukan nekat. Saya di bawah pengawasan dokter. Karena mari keracunan kan. Saya kemarin itu baru diinfus di hospital. Saya hari ini khotbah 5 kali. Nanti saya mau kontak sama dokter Gun. Saya bilang, Dokter Gun, I survive. Thanks to you, sudah jaga saya. Tapi ini semua karena Tuhan. Saya bisa kuat khotbah saya gini, saya bisa teriak-teriak. Ini kalau bukan Tuhan, saya akan serahkan kelemahan saya selalu seumur hidup saya. Dan titik lemah saya akan menjadi kekuatan bagi Allah. Aku Tuhan yang akan melaksanakannya, kata Tuhan. Dengan segera pada waktunya. Saya tantang Anda, mulai hari ini jangan takut kelemahanmu. Serahkan ke Tuhan Yesus. Dan jangan takut apapun yang kecil di tanganmu, itu akan jadi besar pada waktunya. Berapa banyak di antara kita seperti Yeremia, aku ini muda, aku nggak bisa apa-apa, aku ini kecil, bertobat yang suka ngomong begitu. Lebih baik daripada mengeluh, ngomong begini, aku yang paling kecil, aku suku Benyamin, aku anak bungsu, dilupakan oleh papaku, ditolak bahkan di padang belantara, di padang rumput aku gembalakan dombanya, aku tidak diingat, koko-kokoku yang diurapi, yang diunggulkan, aku diempaskan. Tapi Tuhan, bagi aku sebagai Raja Daud, Raja terbesar di Israel, itu bukan ambisi, itu kerinduan hati. Saya dorong Anda jangan takut sama kelemahan Anda. Jangan takut dengan apapun yang kecil. Jangan mengeluh, ganti dengan iman. Katakan, Lord use me. Kalau ada jemaat yang dianiaya atau dalam tekanan, jangan takut. Ini kesempatannya untuk seperti pir, langsung meloncat ke atas menjadi ribuan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk berdoa. Praise the Lord. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di sini. Praise the Lord. Saya doa jemaat supaya Anda mengalami terobosan iman. Apapun yang Anda lakukan akan menjadi besar di tangan Tuhan. Bisnis Anda, pekerjaan Anda, CG pelayanan, anak keturunan Anda, keluarga Anda. I love you with all my heart. Saya ingin Anda semuanya berhasil. Tapi berhasil versi Tuhan dengan cara Tuhan. I will pray for you. Jangan berdoa.
Kami akan selalu mendoakan Anda supaya jemaat ini berbuah-buah lebat. 100 kali ganda itu bukan materi, saudara. 100 kali ganda itu imannya berkembang. Saya berdoa jemaat kita berkembang ke kiri kanan, keturunannya memperoleh bangsa-bangsa yang percaya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.